kita kembali kepada meneruskan tentang Hans Kelsen tadi. Karena selalu pertentangan tadi, bahkan diawali dengan pernyataan dari Pak Samil tadi yang saya nggak serbu dengan Hans Kelsen yang seperti ini kaitkan dengan moral, itu artinya juga di dalam teori juga banyak terjadi pertentangan. Maka Hans Kelsen tetap memasukkan konsep teori moral dan sebagainya, tetapi dalam wilayah yang berbeda. Bahkan kemudian dia mengungkapkan ke dalam dua kategori teori hukum Hans Kelsen yang bersifatnya dinamis dan sifatnya yang statis. Yang dinamis apa? Tadi saya telah jelaskan. Artinya dinamik teori ini menjelaskan sebenarnya bahwa hukum itu merupakan bagian dari proses penciptaan dan pembentukan hukum. Maka dilakukan oleh otoritas legislatif. Jadi validnya serta lingkup validitas produknya itu ketika diciptakan oleh penguasa. Nah, dalam struktur validnya tadi, sistem hukum oleh Hans Kelsen itu digambarkan sebagai konsep yang demikian. Jadi kekuatan hukum itu dinamis itu karena ada penciptakan otoritas yang berdaulat oleh penguasa. Sehingga dikatakan seperti apa gambarnya kalau dikaitkan dengan moral. Ya, jadi sebenarnya norma awalnya itu adalah norma dasarnya, memang ada norma-norma dasar. Kemudian menjadi konstitusi, menjadi norma yang saat ini dikembalikan menjadi norma umum dan menjadi norma individual. Jadi ada jenjang tahapan. Ketika menjadi sangat norma dasar itu karena sudah sebelumnya menjadi norma konstitusi. Norma konstitusi yang saat ini dan kemudian menjadi norma umum dan kemudian menjadi norma individual. Jadi norma umum itu karena dipengaruhi menjadi norma umum ini menjadi norma individual. Norma individual terkait juga norma umum. Jadi suatu aturan norma ini berjenjang karena berangkat dari adanya norma dasar, kemudian norma konstitusi, sebelumnya menjadi norma konstitusi tahap pertama, konstitusi yang berada sekarang ini, norma umum dan norma individual. Atasnya mengaruhi yang bawahnya lagi. Baru akan menjadi satu aturan yang mendasar. Karena pengaruh atasnya, itu konsepnya. Jadi dinamis itu artinya tidak ujuk-ujuk kemudian menjadi hukum positif, tidak. Karena awalnya dari norma yang sifatnya masih individual dulu. Ya, karena individual kan bisa pemahamannya, alirannya berbeda-beda. Ininya begitu. Kalau sudah menjadi norma konstitusi akan menjadi dasar yang harus dipenuhi. Itu konsep pemikiran dari Hans Kelsen. Dinamisnya di situ. Saat itu kan, maka saat di mana dia masih berada dipengaruhi dengan aspek-aspek lain itu saat ketika dia belum menjadi norma dasar. Tidak ujuk-ujuk kemudian langsung ditentang, tidak. Melalui proses tahapan. Karena saya katakan tadi, itu menyangkut wilayah sebenarnya. Ketika dia harus mengkaitkan dengan aspek-aspek lain, itu ketika dia belum menjadi norma dasar. Kalau sudah menjadi undang-undang, ya seharusnya tidak terpengaruh oleh apapun. Dulu waktu membuat itu sudah memikirkan tentang itu kok. Gitu loh. Waktu dibuat itu sudah memasukkan konsep-konsep moral, konsep di luar mungkin politik, mungkin sudah memasukkan konsep individual, masih norma umum. Produk kemudian dibuat oleh yang berdaulat, baru menjadi norma dasar. Gitu Pak Samil. Tidak langsung tidak gitu. Jadi ada tahapan. Makanya sekali lagi saya ulang, itu menyangkut wilayah yang saya gambarkan tadi. Bagaimana dia mengkaitkan dengan fakta, bagaimana dia mengkaitkan dengan fakta-fakta moral dan mengkaitkan dengan fakta-fakta empiris, itu di saat tahapannya di mana. Tapi kalau sudah menjadi produk, ya seharusnya tidak. Karena akan menjadi sesuatu yang tidak pasti lagi kalau sudah menjadi produk norma dasar masih ditarik-tarik. Gitu. Jadi awalnya. Jadi kalau begini adalah proses. Jadi kalau kita mencoba merenungkan, seharusnya awalnya tadi bukan sekarang nabu prakteknya ini begini. Nah, kalau kita bicara tentang
tentang apa yang dicontohkan Pak Advokat tadi, siapa tadi yang mencantakan tadi, semuanya tidak benar, bla bla bla, marah dia kan. Sebenarnya bagaimana kita tanya, nah biar nggak begini gitu. Apakah sudah mengambil unsur-unsur itu? Tapi kalau buatnya itu yang saya contohkan kemarin itu ketika malah sekarang target aja ngentek dana, katakanlah sebuah pasal itu ada harga, satu pasal itu ada harga, atau betul. Tujuannya dari awal itu wani biro. Nah, wani biro atau yang saya katakan tadi, aku boleh, tapi kepentingan aku itu begini. Berarti kan sudah catat sebelum lahir. Ya, maka dikatakan catat sebelum lahir. Dari awal itu sudah tidak menyangkut konsep-konsep tadi. Jangan salahkan bunda mengandung dong. Karena di awal wis makannya yang jelek-jelek dulu. Nah, tidak steril sehingga anaknya menjadi catat. Dicatat setelah lahir, ya begitu. Itu Hans Kelsen. Bukan nyalakan nggak bisa Bu, itu nggak bisa, saya nggak bisa hukum itu. Tapi kalau sudah menjadi produk hukum, itu produk yang berdaulat kok maksudnya digeret-geret ke hal yang dibatalkan lagi, intinya begitu. Walaupun mekanisme ada, tapi sebagai orang yang ada jalurnya juga, maka direview lagi, diungkap lagi, dioncei lagi, dibuka lagi. Itu nanti kembali lagi pertarungan politik lagi yang terjadi untuk menerapkan pasal apa tadi yang dulu itu tentang legislatif saja, tentang kuota dalam pemilu misalkan, wah wis dah itu berhari-hari nggak rampung-rampung karena kepentingan tarik ulur politik. Nah, contohkan dalam undang-undang pemilu misalkan, itu kayak apa? Sengitnya, karena ingin bukan demokrasinya bukan, tapi bagaimana kepentingan politik itu bisa masuk, dan itu teman-teman ya kan, untuk bisa memasukkan pasal kepentingan politiknya, muatan politiknya itu bisa masuk seperti apalah itu tadi. Padahal Hans Kelsen mengatakan tidak, saya juga kok memasukkan moral, bukan saya itu terus komunisme yang saya contohkan tadi tidak. Karena itu juga masih menggunakan asas-asas itu. Tapi dia mengatakan saat menjadi produk hukum seharusnya tidak boleh terpengaruh oleh apapun. Ceritanya kemarin dong. Waktu saya catat kayak kamu nyalain, intinya gitu. Ya, maka setiap garis gambar ini tadi dan keterangan di bawahnya, maka setiap garis mewakili norma, kewenangan otoritas menciptakan norma di atasnya. Kemudian menciptakan norma individual, menciptakan norma legislatif, satu memberi kekuasaan hingga sampai kepada menjadi sebuah norma dasar. Karena semuanya memiliki kewenangan-kewenangan yang diterjunkan menjadi norma dasar. Gambar ini karena begitu. Nah, itu Hans Kelsen. Itu yang sifatnya pertama adalah dinamis. Nah, maka struktur itu pun dalam struktur dinamis pun maka ada berjenjang, ada konstitusi. Termasuk konstitusi itu kan sesuatu yang sudah berdaulat juga toh disepakati. Pertanyaan kemarin ada yang menanyakan itu gimana Bu asas-asas hukum yang baik itu dimasukkan dalam PT Tun. Nah, itu waktu membuat itu bagaimana? Pertanyaan Bu, kayak gitu apa boleh Bu? Itu kan tidak bertentangan. Asas itu kan banyak Bu, tapi kenapa hanya asas pemerintahan yang baik yang dimasukkan di dalam PT Tun? Kemarin ada anak yang menanyakan seperti itu. Apa jawabnya Bu? Selama itu sudah diundangkan, dikeluarkan oleh produk legislatif, itu sah. Karena Hans Kelsen mengatakan itu produk undang-undang sah selama dalam proses memang sudah sudah digedak oleh DPR. Persoalannya ketika ternyata ada asas yang ketinggalan dimasukkan, berarti itu kan persoalan proses, bukan kita menyalahkan hukum normatifnya, tidak. Couplingnya di mana? Yaitu melakukan suatu review kembali. Sebenarnya gitu. Review kembali itu untuk mencoba bagaimana yang tidak benar tadi kita ulang lagi. Berapa peraturan undang-undang yang direview? Kalau kita bicara Indonesia, ada yang dibatalkan. Nah, perda yang dibatalkan, review itu kan karena proses yang dulunya kepentingan awalnya tidak berpikir jauh. Padahal hukum itu seharusnya berlaku untuk 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Nah, makanya silakan
Fakultas Hukum ini, Pak Juris, kandidat doktor di sini, dalam mereview suatu, menganalisis dengan metode-metode dalam teori hukum, ini silakan, berpandanganlah yang luas. Boleh, justru itu penyelenggara selalu pencipta ide. Berpandangannya yang sangat jauh, jangan kepentingan politik sesaat ya Pak Gusamin. Ya betul, betul. Ya kayak gitu. Maka ada legislasi konstitusi, legislatif, sumber hukum formal. Ini semuanya kan sebenarnya ketika kita bicara normatif, berhukum, norma yang memerlukan individu kewenangan, fungsi penyelesaian konflik, ini semuanya aturan-aturan yang sifatnya tahapan-tahapan yang dilakukan. Sama, nah kita mulai adzan ya. Ya, peradilan dan administrasi seperti hanya ada juga ini punya kewenangan peradilan dan administrasi untuk melakukan individualisasi dan konkretisasi dalam arti menerapkan undang-undang norma hukum. Jadi yang dibicarakan hasilnya itu semuanya prosedur formal, bukan bicara asas. Asas ada di dalam proses pembentukan. Maka administrasi dan fungsi peradilan sama, walaupun disebut dengan badan peradilan, dapat dinamakan juga eksekutif atau badan administrasi. Artinya baik perdana pidata, prosedur penyelesaian, hakim-hakim pengadilan yang independen hanya untuk aturan-aturan. Nah, contohnya Hans Kelsen mengatakan, oke lah kalau kita tidak bicara tentang produk konstitusi, legislatif, kita bicara tentang produk hukumnya hakim saja. Itu juga bisa menjadi bagian dari bagaimana dia menerapkan azas. Tapi kan formal juga kan Pak? Apa yang diputuskan hakim sama juga. Tapi dia boleh ketika menerapkan proses itu boleh. Tapi ketika sudah digedok, jadi ditentang. Itu maksudnya gitu loh. Kita tidak bicara kepada legislatif lagi tidak, tapi bicara kepada di tingkat administrasi peradilan, di mana keputusan hakim itu seharusnya dipatuhi Pak. Menurut Hans Kelsen tadi, oleh Kelsen tadi dikatakan kalau begitu sebenarnya kalau teori seperti itu jangan menentang apa yang diputuskan hakim. Tapi bagaimana menggiring bahwa agar pada waktu mengeluarkan keputusan itu betul-betul azas moral yang dipakai, itu menyangkut proses. Proses di sini perannya siapa? Jaksa punya peran, polisi punya peran, advokat Pak. Siapa yang tadi advokat? Jangan tidur advokat. Punya peran karena endingnya nanti dikeluarkan oleh hakim. Hakim itu kan ending finalnya ketika dia mengeluarkan satu keputusan jurisprudensi misalkan. Atau keputusan apapun yang dipakai, diadopsi yang hakim-hakim berikutnya menjadi rujukannya. Ada andil peran advokat nggak? Ada. Advokatnya siapa? Kandidat hukum dari Untak Surabaya. Ya, itu dia punya peran yang besar untuk bisa menggiring hakim itu sehingga dia menerbitkan keputusan. Tapi sudah menjadi keputusan, itu apapun harus dipatuhi oleh Hanskel. Tidak boleh dipertentangkan itu. Kalau yang diputuskan itu pertentangannya, ya itu tadi. Menurut Kelsen tidak akan selesai persoalan itu, tidak akan selesai. Yang dipersoalkan adalah proses, sama dengan legislatif tadi. Kalau itu menjadi produk undang-undang, seharusnya ya walaupun ada mekanisme juga, tapi yang menjadi fokusnya adalah prosesnya itu bagaimana. Saat dimana dia harus memasukkan fakta, dan dia harus memperhatikan norma, itu adalah di tataran pembuatan proses. Apakah itu administrasi peradilan, apakah itu berupa keputusan hakim, apakah keputusan konstitusi, apakah keputusan legislasi, gitu. Bisa diterima Pak? Atau ada yang tanya lain? Sementara belum jelas, Bu. Bu. Jelas Bu. Ya. Makin siang kan. Ya. Legal transaction, hukum transaksi realiti dari tindakan memaksa. Dalam bidang hukum, seperti bidang hukum perdata misalkan,
individualisasi dan konkretisasi norma hukum tidak melalui pejabat negara seperti putusan pengadilan. Putusan-putusan pengadilan hanya bersifat mengondisikan diterapkan norma hukum perdata misalkan terjadi sengketa. Dengan demikian kekuasaan yang didelegasikan oleh undang-undang berupa norma umum kepada pihak-pihak swasta untuk menetapkan norma konkret dan bagi perilaku mereka sendiri. Jika mereka berperilaku sebaliknya dan pelanggarannya menjadi fakta, maka sengketanya diputus oleh hakim. Artinya ini menambah lagi satu tambahan lagi, bahkan oleh Hans Kelsen dikatakan bahwa norma hukum itu tidak hanya konstitusi, tapi lembaga-lembaga yang berhak pun melakukan katakan mediasi misalkan, itu kan alternatif dispute resolution ADR, dalam konsep ADR penyelesaian sengketa di luar pengadilan, itu pun menggunakan pasal-pasal aturan ketika disepakati juga bisa menjadi produk hukum normatif. Maksudnya begitu. Jadi ini menambah bagaimana keluasan sebenarnya ketika hukum normatif itu bisa menggunakan tidak hanya putusan pengadilan. Lembaga-lembaga selama dia itu memakai aturan itu dengan betul, boleh menjadi suatu keputusan yang dipatuhi. Asal peraturan normatifnya dipakai loh ya. Tidak melalui putusan pengadilan legislasi tidak, tetapi melalui undang-undang yang didelegasikan. Melalui undang-undang ditetapkan. Tanpa melalui jalur putusan pengadilan, tanpa melalui produk hukum penguasa, selama dia mempraktekkan secara konkret, itu boleh juga menjadi tindakan yang dipakai untuk melakukan eksekutor, melakukan eksekusi, atau bisa melakukan pemaksaan atas nama undang-undang loh ya, atas nama undang-undang yang ada, itu boleh. Artinya kekuatan hukum normatif itu walaupun tanpa melalui proses pengadilan itu boleh bisa dilakukan apabila itu betul-betul memang sebagai undang-undang yang dipatuhi dan resmi, itu boleh menurut teori Hans Kelsen. Tidak usah dalam perdata katakanlah, dalam satu undang-undang peraturan misalkan undang-undang lalu lintas sifatnya kan sudah memaksa orang pakai jalur menggunakan helm misalkan, tidak boleh. Artinya dia boleh memaksa orang yang tidak masuk jalur ini tidak boleh. Artinya ketika dia masuk undang-undang lalu lintas, ketika dia melanggar hukum, tidak membawa SIM atau tidak, kan ada undang-undang yang memaksa walaupun tidak melalui proses peradilan, itu yang dimaksudkan. Artinya kekuatan undang-undang itu bisa memaksa peraturan walaupun tanpa proses peradilan. Apalagi di dalam sengketa selama itu undang-undangnya berbunyi bahwa kesepakatan pihak-pihak ini harus kamu dapatnya sekian, atau dalam perjanjian kontrak misalkan, itu kan tidak melalui suatu proses peradilan, tapi dia bisa melakukan atas nama undang-undang, itu dia boleh melakukan tindakan itu, selama itu mengikut undang-undang positif yang ada, bukan asas moral, tetapi undang-undang itu boleh dilakukan. Itu kekuatan dari hukum normatif, kekuatan dari hukum Hans Kelsen. Menurut teori Hans Kelsen, hukum normatif itu apabila sudah, karena prosesnya juga sudah benar. Jadi undang-undangnya kan berbunyi begini, sudah kita ikutin saja aturannya itu. Maksudnya begitu. Itu kekuatan dari normatif, bukan menarik-narik ke hal yang di luar normatif, tapi dengan adanya suatu produk hukum itu seperti itu. Ya, tadi kan dinamis, sekarang yang dinamis tadi sudah, sekarang yang statis. Statis itu tetap ya berarti ya. Dinamis tadi kan berubah, ada norma tahapan-tahapan, jenjang-jenjang, norma di atas membawahi, mengayomi di bawahnya lagi, bahkan menjadi norma dasar. Sekarang yang statis adalah teori ini ditentukan oleh dasarnya, baik secara validitas materinya, bentuk umum dari norma statis adalah norma umum dari norma yang valid berdasarkan nilai substansinya atau nilai moral. Karena statis, teori norma statis atau norma valid ini, norma valid atau sah, mengasumsikan bahwa perbuatan individu yang perbuatan diatur oleh norma harus berbuat perilaku dengan ditentukan oleh norma tersebut.
inti ajarannya adalah guru norm oleh Angkatan, yaitu norma statis itu guru norm, yaitu basic norma sebagai norma yang valid, tidak dapat diverifikasi atau turunkan, karena guru norma itu merupakan norma hipotesis yang diasumsi sebagai dasar hierarki dan guru dijumpai dalam setiap tipe tata hukum. Jadi maksudnya ini siapa yang, ayo Pak asisten tadi, Pak Bustami, maksudnya gimana? Jadi kalau menurut saya yang dimaksud dengan ground norm ini adalah norma dasar yang memang sudah ditetapkan tidak bisa berubah. Karena kalau dasarnya berubah, gempa bumi soalnya hukum ini nanti. Karena memang kita hukum ini, baik sistem hukum Islam, sistem hukum liberal, komunis atau apapun namanya, itu harus memiliki basic norm, harus memiliki norma dasar. Kenapa? Karena tanpa norma dasar yang tidak berubah, maka yang terjadi adalah ketidakpastian hukum nanti. Makanya ada norma dasar yang harus dijadikan sebagai pondasi utama dari berdirinya hukum itu. Sehingga ketika ada satu hukum atau satu peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan norma dasar, itu harus dibatalkan. Karena sudah tidak sesuai dengan norma yang disepakati, norma dasar seperti Undang-Undang Dasar kalau di Indonesia, yang menjadi kesepakatan bersama dari para founding father negara ini. Jadi kalau ada satu aturan atau hukum bertentangan dengan norma dasar, itu berarti sudah bertentangan dengan cita-cita utama pendiri negara. Nah, kalau norma dasar ini kemudian masih berubah-ubah, maka yang terjadi tidak stabil. Seperti yang menurut saya, tapi seperti di negara kita sekarang ini kan sudah beberapa kali itu ada amandemen Undang-Undang Dasar dan lain sebagainya. Di satu sisi bagus, tapi di sisi yang lain ketika dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi atau kelompok, maka justru akan menjadi bumerang. Sehingga akhirnya negara ini kemudian bisa berbelok arah karena norma basic normnya itu sudah tidak statis sebenarnya, berubah-ubah. Walaupun secara formal mungkin masih dianggap sebagai ground norm. Makanya kita Indonesia ini sudah berubah berapa kali undang-undang dasarnya, ground normnya. Pernah undang-undang dasar, kemudian menjadi undang-undang dasar sementara, karena kepentingan politik undang-undang dasar RIS, Republik Indonesia Serikat, ada presiden seumur hidup yang berubah dari undang-undang dasar 1945, sekarang kembali ke undang-undang dasar 1945, akan tetapi diamandemen. Ini sebenarnya yang terjadi di negara kita. Seandainya statis, cita-cita negeri ini stabil seharusnya. Tapi karena di Indonesia ini sudah tidak statis pada hakikatnya, faktanya, walaupun secara teori tetap statis, ya akhirnya terjadi banyak pergeseran seperti yang terjadi sekarang. Jadi memang norma dasar harus statis, karena itu fondasi. Sedangkan yang lain harus berdiri di atas itu. Mungkin ini penjelasan saya, Prof. Cukup sekian dulu. Ya, oke. Jadi dinamis tadi seperti itu ya, berupa jenjang-jenjang menjadi norma dasar aturan melalui tahapannya tadi, tahapan masukan. Statisnya adalah statis itu karena dasarnya yang nggak bisa diubah. Contoh yang lain, tidak harus Pancasila misalkan. Apa kira-kira contoh yang lain menurut saya? Kita sering sih sejak zaman dulu bicara Pancasila adalah norma dasar, nilai dasaran gitu kan. Pancasila dasar negara. Yang lain, ya, artinya Pancasila dasar negara. Artinya kan itu kita sudah tahu, selalu kan norma-norma, nilai-nilai Pancasila, butir-butir pasti di laut. Zaman dulu ada gitu. Yeah. Itu selalu. Ya. Dan yang saya maksudkan ketika kita bicara hukum. Ya sama ketika kita bicara tentang kapan menjadi norm nanti, itu sebenarnya yang menjadi cikal bakal pada hukum pidana. Misalkan begini,
Saya contohkan lagi yang sepele saja, yang seperti tadi masalah undang-undang lalu lintas katakanlah. Bahwa undang-undang lalu lintas itu mencoba menggunakan guru normnya hal yang sepele. Itu adalah ketika kita bicara tentang helm, topi penyelamat. Saya nggak tahu pasal berapa yang menyangkut orang semua harus menggunakan ketika membawa kendaraan motor itu harus menggunakan helm dengan standar SNI. Ada nggak aturan dalam undang-undang lalu lintas itu? Ketika menjadi undang-undang normatif, sehingga apabila tidak memakai helm orang ditilang karena diaturan oleh Hans Kelsen pasti diikuti dengan sanksi kan? Ya, itu ada kalau undang-undang itu diautorisasi. Ya, itu di dalam undang-undang lalu lintas. Guru normnya itu ada di mana sebenarnya? Asas dasarnya adalah pemakaian topi penyelamat itu saja kok. Guru norm itu inti dasarnya, saya tidak bicara tentang Undang-Undang Dasar 45, tapi bagaimana ketika kita mengaplikasikan, memahamkan, menggambarkan implementasi dari guru norm oleh Kelsen, itu adalah ketika kita bicara tadi, topi penyelamat, pemakaian penyelamatan kepala. Apabila saya tidak menggunakan topi penyelamat, maka ya ketika terjadi accident, maka gagal otak. Nuansanya kan di situ sebenarnya. Itu guru norm. Apapun nih dalam undang-undang apapun, itu selalu makanya katakan guru norm itu dijumpai di setiap level apapun, di tipe apapun dalam tata hukum. Bukan sekedar Pancasila, bukan. Itu kan negara, dalam sistem negara kita punya dasar, fondasi, bla 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 bla. Bukan itu dipakai selalu dasar rujukan semua undang-undang, maka ada pertama kali harus mencantumkan Pancasila. Tapi yang saya maksudkan ketika kita bicara konteks hukum, konkretnya itu tadi implementasinya. Bagaimana membuat suatu guru norm dulu sebelum menjadi produk undang-undang yang dibakukan dalam satu pasal. Itu Hans Kelsen. Kelsen mengatakan itu. Jangan salah. Lagi-lagi kan, persoalannya dinamis itu berubah karena melalui tahapan, sedangkan yang statis nggak bisa diubah-ubah. Kalau diubah dengan pasal apapun, hakim nggak bisa karena normnya sudah ketemu nih. Saya kan ini, tapi ini kan topi penyelamat kamu. Saya waktu itu mau ini, sehingga lupa pakai ini. Tapi ini konsepnya tetap ditilang. Karena kalau orang berbahayanya ketika memakai motor itu tidak terjadi accident itu ngeri. Accident yang diakibatkan kepala jatuh mengenai jalan aspal itu accident, maka undang-undang mencoba penyelamatan gitu tadi. Itu contoh yang sepele seperti itu. Dan apabila sudah itu diperkuat dengan sanksi, maka menjadi tegas. Karena ada denda apabila tidak memakai. Korupsi misalkan, guru normnya di mana? Bisa mencari guru normnya. Adalah kejahatan ekstraordinari yang sangat menyakitkan. Seharusnya ancamannya sangat tinggi, maksimal hakimnya, karena perbuatan itu adalah sangat keji. Bagaimana akibat dampak dari korupsi itu sebenarnya tidak hanya beberapa tender yang batal, tidak, tapi sebenarnya korban dari adanya ekstraordinari ini adalah fakir miskin yang semuanya jadi terlantar, pendidikan terkebengkelai, karena dana itu sebenarnya untuk kemaslahatan misalkan. Mau tidak mau kan masuk kepada kantong yang penentu kebijakan. Hal itu dilakukan oleh kepala daerah misalkan. Tapi akibat dari kebijakan yang salah tadi sebenarnya kan ekstraordinarinya guru normnya adalah tentang kerugian. Dampak dari tindakan korupsi itu bisa menyakitkan orang. Kalau orang yang kantongnya banyak nggak ngefek kok. Kebijakan itu nggak ngefek apapun, dia tabungannya banyak. Tapi ketika terjadi bahwa itu dia yang seharusnya tadi anak fakir miskin, bagaimana negara bisa memelihara fakir miskin? Karena kemampuannya dananya nggak ada. Dananya mungkin bisa, tapi kan kepada masuk ke ekstraordinari tadi. Jadi fakir miskin akan tetap terlantar. Jadi ekstraordinari itu sebenarnya guru norm dari ketika kita bicara tentang undang-undang korupsi. Maka disebut kejahatan yang sadis. Maksudnya begitu. Tapi kayaknya untuk menyentuh ke situ kayak belum sih. Justru kadang menjadi hal yang biasa. Kadang kita melanggar yang namanya korupsi, berarti kan kita tidak bicara kepada fakir miskin, tidak. Malah daripada repot, Bu. Itu saya ketemu kalau di Semarang kayaknya menyuap itu 50.000 boleh deh. Nggak pakai melanggar marka jalan, ini 50.000. Oke. Kalau Surabaya nggak berapa? 100.
Artinya kita pun mengikuti untuk bisa masuk ke dalam gunor hati kita. Kita bisa nggak? Kadang kita pun masih daripada pusing, kita nggak pakai helm, ketangkap polisi, lebih baik saya sidang, lebih baik daripada sidang jauh, antre macam-macam, malah 50.000 Jakarta, orang Jakarta 50.000 itu cukup misalkan. Artinya jiwa gunornya sebenarnya belum masuk ke kita. Apalagi kalau kita bicara tentang masalah korupsi yang jumlahnya besar. Jadi apakah kita sudah sampai ke tingkat gunorm yang diinginkan oleh Kelsen? Sampai belum. Jadi itu yang kadang kita kembali, kita Kelsen nggak amat kan? Tadi kegundahan Pak Gosami ternyata normatif punya standar yang tinggi juga yang disebutkan gunorm tadi. Sebelum menjadi produk korupsi itu dikembalikan seharusnya apa nuansa dibuatnya undang-undang korupsi tadi, sehingga kudunya tegas, berani, hukuman yang maksimal yang dipilih bukan minimal tapi maksimal. Tuh, maksudnya begitu. Itu makna dari yang dimaksud dengan statis. Jadi bermakna dinamis. Proses statis itu yang harus ada melekat di dalam setiap pasal yang ada, setiap undang-undang yang ada. Kalau sudah menjadi melekat, kita jangan mau merisi. Jadi kita mau ngasih itu malu, mau ngasih 50.000 bukan nilainya, tapi masakannya sudah menjadi malu. Saya nih kalau misalkan mau ngasih 50 biaya, mau ngasih 50, tapi malu, mau lihat di SIM-nya atau di sini dosen hukum, kan malu kan? Jadi kita kan malu sebagai dosen mau ikut-ikutan 50.000 misalkan. Itu kan karena kita jadi ada beban karena itu yang saya maksudkan tadi. Kandidat hukum, kalau saya dengar kalau pasti kandidat hukum di sini yang saya lihat nanti publikasinya berupa hal yang saya ingin hasil luarannya ataupun apa ya. Jadi apa yang saya dengar, saya lihat seperti ini, saya mencoba hanya ketika memberikan. Saya sebagai dosen itu hanya bisa memberitahu, menyampaikan gitu. Dan ketika mahasiswa itu mempraktekkan di luar, ternyata dia menjadi seorang advokat, dia menjadi legislator, dia berada ternyata mempunyai suatu prestasi luar biasa. Disitulah kesenangan saya. Wah, ternyata kuliah saya berhasil ya. Karena dia mempraktekkan gunorm yang ada di setiap level. Intinya begitu. Justru hanya di situ kan harapannya. Ketika dia punya prestasi yang luar biasa, tapi tiba-tiba ditangkap KPK, nangis. Tiba-tiba kan ya, nuansanya, ketika akan ngejaring, waduh, merebus milih saya ini, waduh, aku berbusa-busa menyampaikan, ternyata nggak masuk. Nah, itulah yang menjadi harapan sebenarnya ketika mengajarkan seperti itu. Dan itu sebagian dosen sebenarnya itu. Jadi kembali kepada persoalan teori Hans Kelsen tadi dikatakan bahwa ketika kita bicara gunorm itu adalah basic norma yang statis yang nggak boleh diubah-ubah dan itu ada di level aturan apapun. Ya, nah, ini maka hukum sampai dengan Kaiser meloncat ke sini. Aliran hukum ini makanya diperjelas ini menjadi lebih lagi. Ini Stephen teori itu yang tadi sudah menjadi Stephen teori itu semua di buku yang saya kirim kemarin sebenarnya ada semua penjelasannya benar lembar-lembar. Mungkin kalau PPT ini singkat ya. Jadi penjelasan itu Bapak Ibu baca nanti buku itu nanti penjelasan lebih lebar, lebih luas lagi. Dengan contoh-contoh yang ada, saya pikir nggak bisa menuangkan semua di PPT yang ada. Jadi Stephen teori itu tingkatan gunorm yang lebih tinggi. Kalau sudah menjadi yang tinggi, Pak, kita udah takut. Wah, enggak lah, aku helm itu cuma, aku kalau itu saya malu lah, saya malu kalau saya harus 50.000, bukan masalah nilai uangnya, tapi tidak apa-apa lah. Dan masih seorang dosen mau bersidang tilang gini, nah itu gitu. Saya mau atau advokat ini ternyata dia mau memperjuangkan yang tidak membela yang bayar tapi betul-betul walaupun tidak up to date
jadi pembelaan yang tidak mempunyai nilai tinggi lah, tetapi dia uangnya tidak tinggi katakanlah, tetapi mungkin orang yang bukan artis ya, tapi yang tidak terkenal lah, tetapi dia membela dengan kayak pengacara siapa yang Adnan Buyung misalkan siapa yang mau membela benar-benar keadilan yang dijunjung tinggi meskipun langit runtuh, itu betul-betul karena konsep Gunorem yang dipakai, intinya gitu. Maka itu menjadi Stephen teori. Tidak perlu aturan, tapi sudah takut. Karena takutnya, jadi bukan karena takut sanksinya tidak, tapi karena takut dari Gunoremnya tadi. Nah, itu intinya gitu. Maka konsep itu mengenai negara hukum itu diadopsi kemudian menjadi negara hukum, negara teori hukum murni kan, tapi dijelaskan diaplikasikan setelah itu sudah mengetahui ada Gunorem, ada Stephen teori, maka baru diturunkan ke dalam konsep-konsep negara. Jadi sebelum menjadi suatu aturan produk politik itu sudah matang dulu Gunoremnya, bahkan menjadi tingkat Stephen teori tercapai aturan seperti itu. Nah, makanya hukum itu baru akan oleh Hart dikatakan teori hukum, maka hukum itu ada paksaan, ada peraturan, dan ada moralitas. Ditentukan, ini semuanya ditentukan oleh pembentuk hukum. Saya pikir materi nanti ini saya sambil mau tutup saja semuanya sampai jam 12 ya. Ya, Bu. Ada pertanyaan mungkin sebelum ini karena masih PPT masih bisa dibaca-baca dan buku semua ada di dalam buku semua yang saya share kemarin. Jadi bisa sehingga ada materi untuk saudara menyelesaikan tugas lainnya. Artinya kan saudara masih banyak, kemarin Pak Yani itu kan mengeluh, Bu saya blenger nih sampai ya Pak Yani ya, blenger dengan dosen-dosen. Jadi saya intinya kisi-kisinya itu dan penjelasan luas itu ada di buku yang saya share kemarin dan itu bisa dibaca nanti dan bisa dirujuk untuk digunakan. Ya, gimana? Tolong tanya, itu buku yang harus dibeli atau nggak dibeli loh, bukan dibeli, itu kan tadi. Itu ada. Oh ya baik. Sudah di sharing tadi malam, itu sudah satu Iya buku. tahu. Enggak, kalau memang di toko jual kan kita bisa beli bersama. Oh gitu, buat koleksi Bu ya? Iya. Semangat ini Bu Melia ini. Banyak Bu, saya pikir buku-buku, saya kira itu kan hanya sekedar apa yang PPT saya sampaikan itu mengambil dari buku itu. Tapi referensi banyak kok. Hans Kelsen itu bukunya banyak. Khusus Hans Kelsen loh ya. Kalau teori positivistik atau teori hukum murni, ini ada buku sendiri. Coba cari di e-book. Daftar e-book itu banyak. Jadi era sekarang kita efisien, efektif Bu. Tapi lebih enak sih memang kalau punya buku itu kan baca sambil tiduran ya. Sambil dicoret-coret. Iya betul ya Bu ya. Bu Melia atau ini? Anis ya. Bu. Bu Anis ya. Oke ya Bu Anis ya benar. Bu Anis. Neng betul kok Bu, kadang kalau kita mau sedikit mau modal sebenarnya, kalau kita memang buku ya Bu ya. Karena di usia saya udah tua ini, kalau kita ini selalu berada di depan laptop, radiasi loh Pak. Betul. Kita sebenarnya berbeda ketika zaman dulu itu kan kita dengan mata kita, dengan kemampuan kita, apalagi sekarang kita dituntut semua baik online, internet. Ini kemampuan fisik itu nggak terpenuh, nggak nyangkau loh Pak sebenarnya. Berbeda dengan kita membaca buku itu nggak terkena. Artinya ketika kita membaca buku teks ini, kalau kita punya modal gitu ya, lebih nyaman. Lebih nyaman. Karena tidak merusak sebenarnya. Kita itu ada kemampuan. Makanya saya kalau kuliah jam ini kadang habis itu kepala pusing, itu bukan karena masa itunya, sebenarnya radiasi dari ini. Jadi artinya kita bisa mengatur bagaimana kita bisa baca buku itu, artinya buku teks yang itu lebih bagus kalau kita memiliki. Karena itu, ya kan? Kalau kita coba dipanteng,
kan mata kita gatel, kepala kita pusing, itu belum tentu karena teorinya, bukan, tapi karena radiasi yang kadang membuat kita. Jadi jangan dipanteng terus bikin disertasi, nanti manteng terus. Kadang-kadang diselingi dengan baca buku deh. Nah itu sebenarnya ilmunya juga dapat, tetapi kita nggak rusak gitu. Kayak gitu. Kalau apalagi mau datang ke perpustakaan kan gitu. Tapi mana kita mau sempat ke perpustakaan ya? Kan nggak mungkin. Ya kadang kita kan lebih ngalor gitu bawa laptop, bawa HP, belum kita berhenti laptop, HP sekarang yang berpegang. Oh, iya. Coba, jadi satu sisi kan dampaknya juga sebenarnya kita, tapi strategi juga. Artinya bagaimana strategi kita bisa menguasai apa yang kita dapat sebenarnya kalau betul mau cari buku-buku deh. Tapi mungkin toko-toko mall di Surabaya udah buka kok ya, new normal ya. Sudah sudah dimulai ya dilakukan. Pakai itu Bu, Tokopedia Bu. Kalau beli. Oh iya. Lebih simpel, lebih murah, jauh lebih murah. Ya, gitu ya. Betul. Ya. Iya. Bagus Bu. Karena saya kan suka baca, jadi lebih baik pakai buku. Nah, bagus Bu. Itu bagus karena itu tadi sebenarnya lebih bagus kalau kita tidak selalu artinya kita masih mampu bisa mendapatkan. Tapi kalau sudah tidak sama sekali ya, yes, nggak ada pilihan, namanya nggak ada pilihan, ya laptop buka Google lah, ya, kan gitu kan. Jadi ya kalau ditanya mahasiswa itu kalau kita nggak ada dasar kan diketawain sama mereka. Betul. Jadi memang itu yang terutama dosen ya. Tapi ASN tidak menutup kemungkinan juga dengan yang lainnya juga. Sebenarnya untuk tadi ketika kita contohkan di awal belajar teori hukum itu sebenarnya akan menambah wawasan kita karena ada bidang kita memang kita berada di bidang ini. Maka itu tadi masukkan seperti itu. Ya, saya kira itu dulu dari saya.